jarak kepala dengan kaki kita tuh harusnya sejajar. Harusnya begini. Kalau ini tidak ideal, bagi pemeriksaan tidak ideal. Bagi dokter mata tidak ideal. Kenapa? Kita terlalu dekat jaraknya sama pasien. Harusnya normalnya kita bisa ngeliatnya gini. Gini. Jadi agak lebih spesial, lebih tinggi ya. Nah ini kenapa? Ya karena ini bukan fitting buat mata ya. Tapi intinya kalau ini di mata ini yang lebih rendah lagi. Ya. Setelah itu kita siapkan alat tambahannya. Yang pertama untuk ini kita membutuhkan alat. Kita membutuhkan alat yang namanya ini. Ini adalah namanya tonometer Skiots. Nama pemeriksaan tonometri, nama alatnya tonometer. Tulisannya ini dari Jerman. Skiots. Penemunya kayaknya ini ya. Tonometer Skiots. Alatnya seperti ini. Ya, seperti ini alatnya. Gimana? Cara megangnya benar seperti ini. Megangnya secara vertikal, yang ini secara horizontal. Jadi begini. Semua semua angka mengarah ke arah kalian. Jadi begini yang benar. Yang begini salah. Begini salah, begini salah. Jadi yang benar vertikal dulu, satunya horizontal. Jadi begini. Paham ya? Posisinya begini. Kemudian berikutnya kita disediakan ini tonometer. Berikutnya kita disediakan ini. Ini fungsi untuk membersihkan. Biasanya ahli perawat yang ahli mata nanti biasanya paham bagaimana cara membersihkan ini. Saya dulu perawatnya yang biasa bersihin. Kemudian berikutnya akan disediakan. Hilang. Loh, yang teman sebelahnya tadi mana? Ini namanya bandul. Ada nggak? Coba ambil deh. Mungkin yang jatuh gitu. Nah, untuk alhamdulillah. Lumayan satu kotaknya 5 juta harganya. Ya, nangis ya kalau. Ya, nah, sama ada HP 5 juta ya. HP Android. HP Android ya. Nah, ini namanya bandul, dapat bandul. Satu bandulnya 10 tulisannya, satu tulisannya bandul 7,5. Oh, lebih besar ya dokter? Ya, lebih gemuk ya. Nah, di sini bandul ini fungsinya untuk menaikkan pemeriksaan. Nanti kalian juga dapatkan seperti ini ya. Di sini ada sebuah angka ya. Di sini adalah bandul 5,5, bandul disebut ya 5,5, 7,5, 10. Bandul 5,5 itu untuk menyatakan ini tonometer tanpa ada tambahan. Ya, jadi ini disebut dengan bandul 5,5. Kalau saya mau bilang bandul 7,5 berarti kita tambahkan 7,5 di antaranya ini. Berarti bandul 7,5. Berikutnya lagi kalau tambahkan lagi ini bandul ini 10. Ya. Nah, kemudian kapan apa bedanya? Bedanya adalah dari angkanya. Kalau kalian perhatikan yang paling atas, ini angka 5,5 yang paling tinggi, itu makin tinggi yang 10 sampai 81 kan? Kalau yang 5,5 maksimal sampai 41. Saya pernah menemukan tekanan TiO sampai 60 kayak korset dulu, 67-an. Itu udah tinggi banget seperti kelereng yang saya bilang tadi. Ini apalagi dari 80. Ada bahkan yang sampai 100-an. Ini pada tekanan pada 15, saya nggak pernah lihat ya 15 ini, 15 gram ini nggak pernah saya lihat. Saya tahu saya zaman saya dulu ini 3 ini. Ya, jadi itu. Jadi disediakan bandul seperti ini. Ya. Kemudian ditambahkan juga ada bantuan ini. Ini adalah sebuah bantuan untuk kalibrasi. Tahu kalibrasi? Yaitu penyesuaian suatu alat ya untuk bisa dipakai berulang-ulang dengan reliabilitasnya ya supaya bagus. Nah, ini menyerupai kornea, kelengkungannya menyerupai kornea. Karena nantinya ini akan kita masukkan ke dalam kornea, menekan ke arah kornea pasien. Sehingga ini akan menyerupai kornea. Sehingga untuk kalibrasi kita biasanya akan melakukan dulu sebelum ke arah kornea pasien. Kita pegang dulu, kemudian kita coba tekankan sini ke arah kornea. Nah, normalnya yang jarum ini haruslah bergerak dari nomor 20 ke nomor 0. Ini bergerak nomor 20 ke 0 kan? Berarti ini kita lakukan sebagai sudah terkalibrasi itu sudah bagus. Kalau nggak sampai 0 berarti ada yang masalah. Biasanya minta perawatnya untuk mengencengkan murmurnya di sini. Biasanya dia masalah pada murmurnya. Ya, oke. Setelah sudah selesai kita pastikan alat-alatnya, kita mulai persiapkan pasiennya. Yang pertama adalah kita memeriksa satu persatu mata ya. Kita mulai dari kanan dulu, baru yang kiri dulu. Nah ya, karena kita akan melakukan penekanan ini ke dalam kornea pasien,
suatu hal yang normal bagi kornea. Kalau mau dimasukkan sesuatu pasti dia akan berkedip. Normal itu. Refleks itu sudah refleks. Sehingga dan kan kornea itu kalau dia kena saja dia mudah sekali untuk apa? Refleks kan dengan cara berkedip gitu. Dan itu sakit. Kornea itu penuh dengan free nervous ending. Jadi apa tuh? Saraf-saraf benar-benar bebas sakit. Kalian kena aja sesuatu nah, suatu aja kan cepat sekali untuk berkucek kan? Nah, itu normal jadinya. Untuk menghilangkan respon itu, kita membutuhkan suatu anestesi yang kita sebut sebagai pantokain. Yaitu untuk menghilangkan refleks seperti itu agar apa? Agar nantinya waktu kita tekan ini dengan alat tidak berkedip, betul. Kalau ini dapat itu yang ada, berkedip gini terus, sakit terus kan? Sakit dong gitu. Ya, oleh karena itu kita matikan rasa sakitnya dengan anestesi namanya pantokain. Sebentar, ini saya ditelepon.